Terima kasih Pak Yuda atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di pertemuan kita malam hari ini kita sudah belajar di pertemuan yang kelima. Kemarin baru saja kisi-kisi dari Panselnas keluar nggih. Jadi ada 39 kisi-kisi, di mana kisi-kisi itu tidak dituliskan kisi-kisi ini untuk umum atau untuk khusus. Kisi-kisi ini hanya dijelaskan untuk guru ahli pertama. Jadi Bapak Ibu, untuk kompetensi teknisnya, karena Bapak Ibu kemarin pengerjaannya itu menggunakan SJT, observasi diri, dengan kisi-kisi seperti ini, sedikit banyak sudah kita pelajari. Baik itu tentang kesepakatan, kebiasaan positif di lingkungan belajar, tentang kegiatan refleksi, kode etik guru, tentang pengembangan potensi diri, prinsip-prinsip motivasi, karakteristik murid, atau pembelajaran dengan murid berkebutuhan khusus, dan yang belum kita pelajari adalah tentang teori belajar dan konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kisi-kisi yang belum pernah kita sampaikan. Jadi, Bapak Ibu boleh mengikuti pembelajaran di kelas umum agar Bapak Ibu juga memperoleh materi tentang teori-teori belajar, baik itu teori belajarnya Piaget, Gagne, Ausubel, dan lainnya. Bapak Ibu, izin saya share screen dan nanti kita akan membahas soal-soal di malam hari ini, dan soal-soal di malam hari ini juga sedikit banyak sudah sesuai dengan kisi-kisi. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah. Kurang besar atau sudah cukup, Bapak Ibu? Sudah jelas terlihat? Jelas, jelas. Jelas. Jika sudah jelas, saya akan memulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini sesuai dengan kisi-kisi kita, Bapak Ibu, yaitu tentang kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Kaitannya tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di pembelajaran kurikulum merdeka saat ini. Contoh soalnya, seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik dari kelas tinggi yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman dengan mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah, Bapak Ibu, kaitannya dengan bagaimana kita menciptakan budaya positif atau kebiasaan positif di sekolah. Hal yang harus kita ingat adalah kita tidak boleh memberikan hukuman pada siswa. Tetapi kita bisa menggantinya, yaitu dengan memunculkan motivasi intrinsik dari
dalam diri siswa. Bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut? Pembiasaan positif, budaya positif ini dapat dilakukan itu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kaitannya tadi untuk memberikan peringatan kepada peserta didik yang sudah melanggar peraturan di sekolah. Peraturannya adalah mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Ketika anak-anak mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan, yang dilakukan guru boleh menghukum, boleh ada nah, kita harus mempraktekkan segitiga. Langkahnya yaitu satu, dengan menstabilkan identitas siswa. Jadi kita stabilkan identitas siswa. Untuk siswa menanyakan mengapa peserta didik siswa tersebut melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut. Jadi kita boleh langsung menghakimi anak, kita stabilkan identitasnya siswa tersebut dengan menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut. Setelah itu, yang dapat kita lakukan adalah memvalidasi tindakan siswa. Dalam kegiatan validasi tindakan ini, kita mencari cara efektif agar peserta didik tersebut dapat menemukan solusi. Ya. Setelah itu, baru kita menanyakan keyakinan. Jadi setelah menemukan solusi, kita menanyakan keyakinan. Mereka mau memperbaiki atau menerapkannya di lain kesempatan. Jadi mereka memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri untuk berubah. Kegiatan yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini adalah kita mengajak berdialog siswa. Kegiatan berdialog. Jadi, tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah apakah menyampaikan pada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kalinya. Kalau meminta peserta didik membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kalinya, ini termasuk hukuman atau tidak, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Ya. Jadi kalau seperti ini boleh dilakukan juga, kaitannya sesuai dengan kisi-kisi kita. Soal kita budaya positif tidak. Ya. Yang kedua, peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan. Ini ada tindakan guru. Dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Ini mungkin bisa menggunakan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Jadi melibatkan peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar mereka dapat menemukan, menstabilkan identitasnya, dapat menumbuhkan motivasi untuk berbuat baik dalam dirinya. Baik atau tidak? Baik. Yang ketiga, minta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil mereka meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. Poin tambahan. Ini merupakan bentuk hukuman atau tidak? Iya. Iya, apapun bentuk hukumannya tidak boleh. Oke,
peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Ya. Ini membuat kontrak pelaku, ini bisa membuat kesepakatan kelas, juga bagian dari budaya positif. Tetapi akan lebih baik untuk menemukan, untuk membuat keyakinan tadi, kita mengajak dialog terlebih dahulu, menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini yang nilainya 5, ini yang nilainya 4. Cuek dan menyerahkan sepenuhnya pada perpustakaan. Tindakan gurunya ini juga salah. Jadi gambaran soalnya basic seperti ini Bapak Ibu. Gambaran soalnya seperti ini. Dari kisi-kisi yang ada yaitu tadi tentang kesepakatan dan pembiasaan positif di lingkungan belajar, kisi-kisi nomor 19. Soalnya bagaimana kalau SJT? Soalnya kalau SJT memilih jawaban yang paling tepat. Di sini ada 2 jawaban yang tepat, yaitu B dan D. Sama-sama melakukan budaya positif. Yang satu menerapkan segitiga restitusi untuk membentuk budaya positif di sekolah, yang satunya dengan membuat kontrak perilaku, kesepakatan kelas. Ini juga bagus. Tetapi akan lebih bagusnya kita menerapkan segitiga restitusi dulu, setelah mengakui kesalahan, dapat mengetahui dan menyadari kesalahannya, baru kita membuat kontrak perilaku. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Kita harus paham konsepnya. Bapak Ibu harus ingat bahwa dalam budaya positif itu yang harus Bapak Ibu ini adalah kita tidak boleh memberikan hukuman pada siswa. Kita harus dapat memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Caranya dengan berdialog tadi, menerapkan segitiga restitusi. Setelahnya baru membuat kesepakatan atau keyakinan ke kelas yang dipedomani dan dijadikan rujukan bagi siswa dalam berperilaku di sekolah. Dapat dipahami Bapak Ibu untuk kisi-kisi nomor 19 di soal nomor 1 ini? Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Menurut kabar yang saya dengar, akan ada pergantian kepala sekolah di sekolah tempat saya mengajar. Kepala sekolah baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target, serta tidak dapat mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Jadi, ini kepala sekolahnya itu otoriter, tidak memiliki toleransi kesalahan sekecil apapun. Ini bertolak belakang dengan karakter kepala sekolah yang sekarang. Sebagai calon bawahannya, tindakan saya yang paling tepat adalah ini kaitannya dengan jati diri seorang guru. Bapak Ibu memiliki kepribadian, memiliki jati diri, memiliki prinsip yang harus Bapak Ibu lakukan. Dengan kepala sekolah yang seperti ini, Bapak Ibu merubah perilaku kerjanya yang tidak kondusif selama ini. Jadi diubah. Kira-kira benar atau tidak? Tidak. Tidak. Nih. B. Jadi lebih rajin agar disegani atas biru. Ada kata-kata disegani. Tidak. 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 C. Menggalang dukungan sosial dengan rekan kerja agar kompak menghadapi atasan yang baru. Tidak. Jangan untuk menghadapi atasan yang baru, tidak. Menerima keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna. Iya. Apakah ya? Ya. Ya. Nanti kalau yang baru sewajarnya, jadi kita saja sewajarnya. Kita tetap menjadi diri kita sendiri, dan yang paling penting kita bisa menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Nah, kalau gaya kerjanya
keras atau disiplin, kita juga bisa menyesuaikan menjadi guru yang disiplin, seperti itu. Kira-kira antara D dan E, lebih baik mana? Bapak Ibu, kira-kira nilai yang tertinggi ada di D atau ada di E? D. D, Bu. D. Keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang jadi yang sesempurna itu Bapak Ibu ubah apa yang ada di jati diri Bapak Ibu. Padahal sikap atasan Bapak Ibu ini kurang baik karena mengejar target serta tidak dapat mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Di lingkungan kerja Bapak Ibu itu tidak ada rasa saling pengertian. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, apakah kita harus menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin? Tidak. Iya, berarti kita harus menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Jadi jawabannya yang nilainya tinggi adalah E. Nomor 3. Ini juga tentang budaya positif di sekolah. Anda adalah kepala sekolah sebuah SD, yang mana sekolah Anda tersebut mendapat predikat adiwiyata. Saat Anda berkeliling di sekolah, Anda menemukan lingkungan taman belakang sekolah yang terawat dan kurang baik untuk kesehatan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini kasusnya kepala sekolah dengan bawahan. Kepala sekolah dengan bawahan, ya. Sama-sama ingin mencari solusi, memberikan tindakan. Sama-sama ingin mencari solusi seperti tadi. Kalau mencari solusi dengan siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Tetapi dalam budaya positif, dalam hal mencari solusi yang dilakukan pimpinan kepada bawahan, pimpinan kepada bawahan, kaitannya untuk menemukan solusi dan menggali kesadaran diri individu, yang dilakukan adalah dengan melakukan teknik coaching. Kalau tadi dengan siswa kita melakukan segitiga restitusi, kalau dengan pimpinan, dengan bawahan, atau kita dengan rekan sejawat, itu biasanya untuk mencari solusi yang terbaik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, kita itu menggunakan teknik coaching dengan melakukan dialog juga. Kira-kira kegiatan dialog yang dilakukan kepala sekolah dengan penjaga tadi yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Ya. A. Memanggil dan menanyakan petugas kebersihan mengapa taman belakang tidak terawat. Ini langsung menyalahkan atau menggali kesadaran? Langsung menyalahkan. Langsung menyalahkan. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu harus ingat, kalau pimpinan kepada bawahan, kita harus menemukan solusi dengan menggali kesadaran diri individu. Yang D, memanggil dan memerintahkan petugas kebersihan mengenai kendala penataan taman selama ini. Memanggil, melakukan dialog dengan petugas kebersihan. Ini memerintahkan petugas kebersihan, memanggil dan memerintahkan. Berarti ada kesadaran dari penjaga atau tidak? Tidak. Ini untuk menghadap bendahara dan meminta dana perbaikan taman. Kepala sekolah juga tidak memberikan solusi, tidak dapat menjembatani untuk menggali kesadaran diri penjaga. Yang C, memanggil dan melakukan dialog dengan petugas kebersihan mengenai kendala penataan taman selama ini.
Iya. Iya, betul. Di sini ada dialog, coaching. D. Segera menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Anda Betul. mengapa ini juga Anda melaporkan pada kepala Sekolah. sekolah, jadi kurang. Oke, ingat dan mengingatkan kembali bahwa taman harus dijaga kebersihannya, mengingat sekolahnya mendapat predikat adiwiyata. Ini juga bisa dilakukan, tapi kaitannya dengan menciptakan budaya positif sesuai dengan kisi-kisi kita. Cara yang kita lakukan adalah dengan menggali hidup untuk menemukan solusi dengan melakukan dialog coaching. Jadi yang C nilainya 5, yang E nilainya 4. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi bentuk soalnya seperti ini Bapak Ibu. Meskipun ada kisi-kisinya, ada kisi-kisi tentang teori belajar, ada kisi-kisi tentang ini kesepakatan kebiasaan positif dan lain sebagainya, tetap ada nilai tertinggi dan nilai terendah dari jawaban yang Bapak Ibu pilih. Sekolah kerja pasti akan ada komunikasi dan bersosialisasi dengan rekan kerja lain. Setiap orang memiliki karakter tersendiri dan pola perilaku ketika melakukan kontak sosial dengan orang lain. Di tempat Anda kerja, pada suatu hari, Anda dibuat jengkel dan sakit hati oleh salah satu teman kerja. Sikap Anda adalah, sikapnya bagaimana, Bapak Ibu? Apakah A? Menjelaskan kepadanya secara baik bahwa kurang berkenan dengan perilakunya dan meminta tidak mengulanginya. Kalau jengkel sakit hati oleh satu rekan kerja, itu yang Bapak Ibu lakukan, apakah menjelaskan kepadanya secara baik bahwa kurang berkenan dengan perilakunya dan meminta tidak mengulanginya? Bagaimana? Ini kaitannya dengan kontak sosial. Jadi, kalau kita hidup bersosial, melakukan kontak sosial dengan orang lain, maka dalam diri kita diperlukan sikap apa? Sikap empati dan toleransi. Sikap yang dibutuhkan adalah kita mampu memberikan sikap toleransi, menghargai orang lain, dan empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau menjelaskan kepadanya secara baik bahwa kurang berkenan, berarti dengan perilakunya, Bapak Ibu juga kurang memiliki toleransi. Jadi, sakit apapun kita kepada orang tersebut, sejengkel apapun kita tunjukkan bahwa kita itu memiliki toleransi pada orang lain atau empati kepada orang lain. B. Berusaha memahami dan bersikap biasa saja bila masih bisa ditolerir. Berarti kita mau memberikan kepedulian, kita mau bertoleransi. Namun, bila diulang pada lain waktu, memintanya secara baik-baik bahwa saya tidak suka dengan sikap dan perilakunya. Ini kalau 1 kali, 2 kali bisa ditoleransi, tetapi kalau ulang-ulang, maka Anda baru memberikan tindakan untuk memintanya secara baik-baik agar tidak mengulangi perilakunya. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju atau tidak untuk jawaban B? Kurang. Nah, Tidak, Bu. Kurang Ibu, tidak Bu. Tidak setuju, Bu. ya coba. Ya. Yang C, sabar
dan memahaminya bila masih dalam hal kewajaran. Akan tetapi bila diulang, maka saya sampaikan bahwa saya sering merasa nyaman dengan perilakunya dan baru sekarang disampaikan kepadanya karena sudah tidak tahan lagi. Ini merasa nyaman, saya sering merasa nyaman, padahal Anda tidak nyaman. Ini adalah kata jebakan, maka ini salah. Walaupun di sini bersahabat dan memahaminya. Yang B, berusaha menghindari dan menjauhi agar tidak merasa terganggu. Namun bila dia terus membuat jengkel, maka sampaikan kepadanya untuk menjaga sikap karena saya sudah seringkali merasa terganggu. Ini menghindari, tidak menyelesaikan masalah. Baik atau tidak? Tidak. Tidak. Biarkan dan mengabaikannya, karena tidak selamanya dia akan berlaku kurang menyenangkan. Bila dia memiliki sifat buruk, pasti rekan kerja lainnya juga akan menegurnya. Berarti Anda juga cuek, tidak mau mengingatkan semuanya. Ya, kira-kira jawaban yang benar, Bapak Ibu? Tapi yang B, Bu. Yang ya. Yang baik adalah yang B. Baru yang A. Nomor 5. Sebuah pekerjaan yang dikerjakan secara kelompok. Kata kuncinya ini kelompok. Maka jika kita ada menemui kata kelompok, maka kita dituntut untuk dapat menunjukkan sikap mampu berkolaborasi. Target yang harus dicapai. Jika Anda ada dalam sebuah tim, hal yang akan Anda lakukan untuk mencapai target tersebut adalah kata kuncinya kolaborasi. Apakah dengan cara bekerja secara maksimal pada bagian kewajiban saya dan meyakini bahwa anggota tim lain juga bisa mengerjakan kewajiban masing-masing dengan baik sehingga mampu mencapai target tim. Ini masih ada unsur individunya, yaitu bekerja secara maksimal pada bagian kewajiban saya. Anda belum bisa bekerja menunjukkan bahwa bisa bekerja sama. Seringkali berdiskusi dengan rekan tim yang lain sehingga bisa saling belajar dan bertukar solusi ketika menghadapi masalah dalam mengerjakannya. Baik atau tidak ini? Kurang. Kurang, ya. Yang C, berusaha bekerja sama dengan anggota tim yang lain sehingga akan tercipta kekompakan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik. Ini ada bekerja sama dengan anggota tim yang lain sehingga akan tercipta kekompakan dalam menyelesaikan. Ya, bisa disimpan dulu nggih, Bu. Dicoba dulu. Sekarang yang D. Target pribadi yang harus segera diselesaikan ini juga sama, masih ada kata pribadi. Berarti ini jawabannya kurang oke. Berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai target tim. Jadi bekerja sama untuk mengkontribusinya sungguh-sungguh untuk mencapai target tim. Selain fokus pada bagian tanggung jawab saya sendiri, saya juga harus memperhatikan. Nah, di sini ada kata memperhatikan rekan tim lainnya karena berhasil gagalnya pekerjaan tersebut adalah tim, bukan saya secara individu. Kira-kira E dan C lebih bagus yang mana, Bapak Ibu? Yang jadi jawaban yang nilainya tertinggi adalah jawaban E, yang selanjutnya adalah jawaban C. Jadi kalau ada maka kita bahwa kita bisa berkolaborasi, bisa mencapai tujuan bersama. Ini tentang kisi-kisi tentang konsep individualis
Desain pembelajaran, Bapak Ibu. Mengajar, ada seorang siswa baru yang sama sekali belum mengerti cara belajar yang efektif. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah sebagai guru untuk mengatasi masalah dengan siswa, kita harus menjadi fasilitator yang baik, memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik di kelas. Nah, cara yang Anda contohkan di depan kelas oleh siswa lainnya, jadi hanya disuruh mengamati saja. Cara yang Anda contohkan di depan kelas dengan meminta bantuan rekan siswa lainnya. Baik atau tidak Bapak Ibu ini? Tidak. Kurang baik. B. Beberapa siswa lain menjelaskan kepada siswa baru tentang cara belajar efektif. Peran guru sebagai fasilitator terlihat atau tidak? Tidak. C. Meminta siswa baru tersebut menyampaikan, memahami, dan menggunakan cara belajar teman-teman yang belajar efektif. Teman-temannya belajar efektif. Kurang tepat. Yang D, menjelaskan kepada siswa baru sampai memahami. Jadi kita jelaskan materi yang kurang dipahami tersebut sampai siswa tersebut memahami dan menggunakan cara belajar yang efektif. Baru Bapak Ibu memperkenalkan cara-cara belajar yang efektif. Apakah fasilitatornya sudah terlihat? Memfasilitasi. Iya. Iya, Bu. Menjelaskan masing penggunaan cara belajar efektif kepada siswa baru tersebut. Hanya dijelaskan saja cara belajar efektif dengan cara singkat. Kurang? Jadi jawaban yang tepat adalah D. Di kelas kita harus bisa, tugas kita desain pembelajaran, harus bisa mengelola kelas, menjadi fasilitator yang baik, motivator yang baik pada anak didik kita. Nomor 7. Kaitannya ini juga tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, inklusi. Layanan pendidikan di sekolah harus memperhatikan kondisi fisik dari setiap siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dalam keputusan guru dan sekolah yang berupa apa Bapak Ibu? Harus memperhatikan kondisi fisik dari setiap siswa. Apakah anak tersebut memiliki kebutuhan khusus atau anak normal. Jadi konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus itu kaitannya dengan sekolah inklusi. Kita harus memberikan pelayanan yang sama baik kepada anak ABK maupun anak normal. Jadi sekarang setiap sekolah wajib untuk menerima anak berkebutuhan khusus dan kita wajib memberikan pelayanan yang sama, di mana di kelas reguler tersebut ABK dan anak normal dapat bisa mendapatkan haknya untuk belajar bersama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari gurunya. Ya. Konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, sekolah inklusi, di mana kita harus memberikan pelayanan yang sama, baik kepada anak ABK maupun anak normal, untuk memperoleh hak belajarnya secara sama. Tidak ada perbedaan, itu yang diingat. Nanti kalau kita sudah paham konsepnya, kita bisa menerapkannya untuk memilih jawaban. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah A, mewajibkan siswa yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan sekolah? Kurang
kurang tepat. Oke, berarti tidak. Mana telepon? B. Ini orang tua siswa kebutuhan khusus untuk memindahkan anaknya ke sekolah layanan khusus. Sekolah inklusi harus bisa menerima semua. Ini benar atau salah? Salah. 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 Nah, C. Pemberian layanan kepada semua siswa secara kolektif. Sama. Inklusi itu apa? ABK dan normal sama-sama diberikan layanan di dalam kelas dengan perlakuan yang sama. Kurang tepat. Iya. Kurang tepat? Ini kaitannya dengan inklusi. Jadi kita itu menyamaratakan, Bapak Ibu, kita memberikan haknya sama-sama untuk memperoleh pelajaran. Ya. Oke. Pahami ya. Ya. Betul. Biar dipahami konsepnya untuk memilih jawaban, betul. Yang D, melakukan seleksi masuk sehingga diperoleh siswa yang memenuhi kriteria sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kalau seperti ini, pasti yang menang adalah anak yang normal. Bahwa kita di sekolah di sini juga harus memperhatikan anak ini ABK. Nomor selanjutnya kemudian duduk yang diurutkan depan bagian siswa yang penglihatannya terganggu walaupun fisiknya besar. Ini kira-kira efektif atau tidak? Bisa digunakan atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Bu. Jadi, kalau kaitannya hanya dengan inklusi, keputusan guru dan sekolah, kaitannya menerima anak ABK dan anak normal, menciptakan sekolah inklusi, mewujudkan sekolah inklusi, maka kita kata kuncinya adalah memberikan pelayanan yang sama, baik kepada anak ABK maupun anak normal. Ya. Nomor 8. Ini juga profil pelajar Indonesia. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu juga harus dipahami, harus tahu profil pelajar Pancasila yang harus kita capai dan ada pada diri anak didik kita di sekolah itu apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu mandiri, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi besok kalau disuruh memilih jawaban, kira-kira sesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nomor 8. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21 communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagi pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain. Ini sesuai dengan kisi-kisi kita abad 21 berpikir kritis. Jadi selain berpikir kritis, dimensi 4C yang harus kita kembangkan dalam diri peserta didik itu 4C. Yang pertama itu adalah critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritis. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Critical thinking, kreatif, artinya kreatif. Yang ketiga, C yang ketiga, yaitu collaboration, yaitu kolaborasi. Dan C yang terakhir adalah communication, yaitu komunikasi. Ya, sekarang kita pilih
Kira-kira yang mana pembelajaran yang dilakukan Pak Mahmud agar siswanya menguasai karakter communication melalui kegiatan apa? Kita pilih. Yang A, siswa dilatih untuk memilih manakah pertanyaan yang benar dan salah. Kalau memilih pertanyaan benar salah, berpikir masuknya C yang mana, Bapak Ibu? C yang mana kalau berpikir? Critical Critical thinking atau berpikir kritis. kritis. Tugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Jadi tugasnya diselesaikan berkelompok. Kolaborasi. Collaboration, ya, kolaborasi. Guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Apa ini? Komunikasi. Untuk menyatukan ide-ide, berarti Sama. Komunikasi. Kolaborasi. komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Ini ada dua. Guru yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah, berpikir kritis, critical thinking. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, jadi menyampaikan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan, memberikan umpan balik. Komunikasi. Komunikasi. Jadi yang dapat digunakan adalah yang ini juga harus dipahami ya Bu. Ini juga Bapak Ibu juga harus memahaminya, ada di kisi-kisi. Pembelajaran saat ini abad 21 yaitu harus ada 4C. Critical thinking, kreatif, collaboration, dan komunikasi. Nomor 9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak pada bidang pendidikan. Di sini ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita perhatikan. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di bidang pendidikan. Tantangan di bidang pendidikan adalah memanfaatkan peluang ekonomi. Ekonomi, apakah sesuai dengan pendidikan, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Ya, kita mulai bisa menganalisis soal. Dengan semakin banyak kita berlatih, maka kita semakin mudah untuk memahami maksud soal. B. Bersama-sama dengan pemerintah berupaya menolak dan menghindari globalisasi semampu mungkin untuk menghindari dampak negatif globalisasi yang semakin memburuk akhir-akhir ini. Ada kaitannya dengan pendidikan atau tidak? Tidak. C. Memperluas jangkauan pasar. Produksi dalam negeri ini juga dalam kegiatan ekonomi. Tidak. B. Saat peluang setiap negara untuk belajar dari negara lain, sehingga proses bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi secara global terjadi dengan cepat. Ya, Bu. Nah. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemerdekaan, sportif, dan menghadapi persaingan global. Tidak, Bu. Ini akan lebih cocok yang di nomor 10. Nilai kebajikan di masyarakat. Ini di masyarakat. Yang paling Anda prioritaskan untuk diajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik adalah kaitannya dengan hidup di masyarakat yang harus kita prioritaskan, ajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik adalah apa, Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? B. B. B.
Tunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan, kata kuncinya di masyarakat. Sikap menghormati orang lain dan sopan santun juga bisa Bapak Ibu. Tetapi kaitannya dengan hidup di masyarakat, bahwa kita itu selalu bisa melakukan kegiatan refleksi, perbaikan diri. Apapun itu, kita bisa menerima umpan balik. Kita harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Karena kunci dari kerukunan di masyarakat adalah jika kita mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Setelah kita mau menerima kritik saran, kita bisa mewujudkan sikap menghormati dan menghargai. Jadi yang perlu ditanamkan adalah ini. Karena saat ini banyak perilaku ini sangat rendah untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Biasanya kehidupan saat ini banyak yang tidak mau menerima kritik saran dari orang lain. Nomor 11. Sebagai individu berketuhanan, lagi ini individu berketuhanan yang mempercayai adanya Tuhan. Usaha yang paling penting dilakukan untuk menjamin suasana hidup beragama yang lebih baik adalah agama satu sama lain. Menghormati agama satu sama lain. Nah, coba kita pilih bersama-sama, Bu. Yang A, membantu dalam acara keagamaan satu sama lain. Suasana hidup beragama yang lebih baik. Ini juga sudah ada toleransinya. Menyapa saat bertemu, saling memberikan hadiah, menganggap setiap agama sama baiknya, menghormati agama satu sama lain. Ini yang sulit, Bu. Ya, soal-soal seperti ini, Bu, yang membutuhkan pemahaman yang lebih ya untuk kita. Untuk menjamin, kita analisis lagi, kita individu berketuhanan. Dilakukan untuk menjamin suasana hidup beragama yang lebih baik. Saat ini kita lihat, saat ini itu kita banyak menganggap ajaran agama kita adalah ajaran agama yang paling baik. Contohnya saja di Islam. Islam ada MTA, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDII. Dari Islam tadi yang terbagi menjadi beberapa tadi, semua menganggap ajaran MTA lebih baik daripada ajaran Muhammadiyah. Ajaran Muhammadiyah lebih baik daripada ajaran NU. Ya. Kita saat ini itu dihadapkan tidak tidak antar umat beragama, agama Islam dengan agama Kristen tidak, tapi pecahan dalam kaitannya dengan keagamaan itu mulai muncul dari satu agama kita sendiri. Misalnya tadi Islam. Islam terdiri dari beberapa aliran. Ada MTA, Muhammadiyah, ada NU, ada LDII, semuanya merasa dirinya yang paling baik. Kalau semua merasa yang paling baik, maka agama Islam ini lama-kelamaan juga akan terpecah. Kalau sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini, menghormati agama satu sama lain itu akan lebih penting bahwa kita menganggap setiap agama sama baik. Semua agama itu sama baiknya, tidak usah menunjukkan bahwa agama saya ini yang paling baik, aliran saya ini yang paling baik. Ini kalau itu pasti memilihnya ini, Bu. Memilihnya menghormati agama satu sama lain. Tadi saya juga seperti itu, berpikiran seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan bahwa saat ini kita dihadapkan pada
permasalahan dalam satu agama itu sendiri. Satu agama misalnya ada aliran-aliran itu menganggap inilah yang aliranku yang paling baik dari sekarang itu antara kita yang beragama Muhammadiyah misalnya dengan yang NU dalam penentuan hari raya saja kita masih banyak sering berdebat. Jadi yang paling tepat adalah yang dianggap setiap agama sama baik. Nomor 12. Sebagai wali kelas, Anda mendapatkan laporan adanya kasus peserta didik hamil. Tanggapan yang Anda berikan dalam respon hal tersebut adalah kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? C. Yang C? Coba ini dengan ini ya. Ini sesuai dengan kode etik guru. Bagaimana guru menyelesaikan permasalahan jika sudah menyangkut nama sekolah. Sudah menyangkut nama sekolah. Kalau kita ingin mewujudkan tujuan bersama tadi, maka kita juga harus bisa apa Bapak Ibu? Berkolaborasi, menyelesaikan kasus itu dengan bersama-sama dengan pihak lain. Karena kasus peserta didik yang hamil ini termasuk kasus yang besar, kasus besar di sekolah, termasuk kasus besar, maka kita harus melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Jawaban yang tepat kalau A, memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru lainnya. Kira-kira ini jalan keluar yang baik atau tidak? Tidak. Ya. Meminta Wakasek untuk memanggil orang tua. Tugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah. Jadi ada kolaborasi meminta manggil orang tua. Tugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah. Meminta guru pembimbing untuk memberi konseling kepada peserta didik tersebut. Baik atau tidak, Bapak Ibu? Baik. Kurang tepat. Coba lagi yang C. Mengajak musyawarah Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Ya. Ini juga Musyawarah. ya, ini juga baik. Baik. Diskusi dengan Wakasek siswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat karena selama ini pihak yang handal untuk mengatasi masalah pendidikan adalah Wakasek kesiswaan. Ini memberikan tanggung jawab penuhnya kepada Wakasek. Belum ada kolaborasi yang baik. Tepat. Oke. Langsung meminta sekolah mengeluarkan peserta didik tersebut agar kasusnya tidak sampai mencuat ke masyarakat demi menjaga nama baik sekolah. Ini juga Tidak tepat, Bu. tidak tepat. Antara B dan C. Kalau kita bahas satu-satu lagi, Bu. Yang B, minta Wakasek untuk memanggil orang tua. Jadi ini karena masalahnya besar, apakah perlu Wakasek memanggil orang tua, petugas tata tertib, meminta guru pembimbing untuk memberi konseling kepada peserta didik tersebut. Jadi kita cari akar permasalahan itu, kita pecahkan bersama-sama, melibatkan peserta didiknya langsung, melibatkan pihak sekolah semua, dan orang tua. Yang C, mengajak musyawarah Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut.
Lebih baik mana, Bu? Yang soalnya kan itu di sekolah, jadi orang tua belum dulu, kita rembukan dulu bersama. Ya, ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. ya. Kalau yang C tidak bisa mengatasi, barulah kita ke Orang Orang tua. B, nggih. Jadi C dulu baru ke B. D. Ya, seperti itu. Nomor 13. Sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ya, ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah nih kita kaitannya memberikan keteladanan. Mana Bapak Ibu kalau memberikan keteladanan itu Bapak Ibu memberi contoh langsung kepada anak atau tidak? Iya. Teladan. Jadi memberi contoh langsung. Kira-kira yang mana seperti itu? Nah, menyontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Kaitannya dengan budaya Indonesia, ketertarikan budaya Indonesia, teladanan yang A, tepat atau tidak? Tertarik serta didik pada budaya Indonesia. Kan budaya Indonesia banyak, Ibu. Ada budaya-budaya daerah yang macamnya sangat banyak sekali. Jadi kalau kita akan menumbuhkan ketertarikan, kita memberikan contoh terlebih dahulu, teladan. Apa? Nah, mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Iya, diberi contoh dulu. Tangan, Blora membuat batik. Siap. Di depan kelas membuat batik. Nah, Kan batik. Sesuai Iya. atau tidak? sesuai Bu. Sesuai. Kalau yang gelaran budaya daerah bersama peserta didik menumbuhkan ketertarikan. Termasuk Contohkan ini kira-kira lebih efektif yang mana Bu? Ini sama-sama benar. yang A lebih efektifnya A. Nah, ini berarti ini jawaban kedua. Nanti baca buku bergambar tentang kalau hanya membaca buku. Kurang tepat. Kurang efektif Bu. Nah, ya. Bikin mengunjungi buku bersejarah. Kebudayaan Indonesia. Ini jadi Kurang tepat Bu. mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Ini juga Tepat. tapi karena ini kaitannya dengan keteladanan, contoh langsungnya itu kita akan lebih baik untuk Yang A Bu. mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Nomor 14. Sebagai guru wali kelas, ada beberapa peserta didik Anda yang tidak memiliki buku pelajaran karena tidak mampu membelinya. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi hal tersebut? Ayo, permasalahannya di kelas. Solusi yang Bapak Ibu berikan adalah apakah langsung melapor kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan? Tidak. Tidak Bu. Tidak. Tidak. Yang belajar kelompok dengan yang memiliki buku. Benar. Minta kita Ya, coba dulu. Meminta peserta didik untuk meminjam buku dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. kurang tepat. Meminta peserta didik tersebut meminjam dari perpustakaan. Kita memanfaatkan fasilitas sekolah terlebih dahulu. Benar. Benar. Kira-kira Bu, lebih efektif mana?
anak-anak meminjam dari perpustakaan semua memiliki buku atau belajar kelompok dengan yang memiliki buku. Misalnya satu kelas yang hanya memiliki 4, jumlahnya 24. Efektif meminjam dari perpustakaan atau belajar kelompok. Meminjam dari perpustakaan. Kalau masih tidak cukupi, baru yang B untuk melakukan belajar kelompok. Nomor 15. Ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Guru tersebut juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang ditunjukkan oleh guru tersebut adalah apa, Bapak Ibu? Meningkatkan mutu. Oh, cincin ya. Jawabannya komitmen, bahwa kalau seperti itu Sabut. dalam hatinya sudah ada komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Bukan. Nah, Bisa nomor 16. Setiap orang memandang kegiatan bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya berpandangan bahwa bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan. ulang tahun. Bila Anda setuju dengan pandangan tersebut, Bisa. maka upaya yang akan Anda lakukan adalah mana, Bapak Ibu? Berusaha melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut merupakan langkah untuk mencapai kesuksesan. Ini benar atau tidak? Kita simpan dulu. Benar, sangat benar. Yang B, mempelajari semua saya agar memberikan rasa cinta yang besar terhadap pekerjaan sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan mendorong pencapaian kesuksesan cepat. Ini kesuksesan secara cepat. Kurang tepat. Pelajari dan mencari informasi dari senior dan orang terdahulu yang pernah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga saya mempunyai arah dalam mengerjakannya. Lebih baik C atau A, Bu? Itu belajar. Bentar. Ya, tetap lebih baik A. Yang D, sebelum menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut, berpikir dan merenungi upaya terbaik yang harus dilakukan agar bisa menjalankan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga bisa memberikan kesuksesan. Ini banyak mikirnya. Kira-kira yang paling baik mana, Bu? Yang A, Bu. Yang A, yang paling tepat adalah yang Berusaha melakukan pekerjaan tetap berusaha melakukan pekerjaan dengan sebaik-baik. 17. Dalam sebuah tim kerja, ide-ide Anda tidak didukung oleh anggota tim yang lain dikarenakan dianggap kurang menarik serta tidak sesuai dengan visi misi tim. Hal yang Anda lakukan adalah C. Mengajak anggota lain untuk mendiskusikan ide masing-masing serta memadukan semua ide. Dan saya jelaskan bahwa setiap ide yang diusulkan pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Namun bila dipadukan bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kita ajak untuk bermusyawarah agar sesuai dengan visi misi bersama. Nomor 8. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang Anda lakukan adalah ini berarti yang dinilai dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu memiliki kepedulian atau tidak. B.
Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Berarti ini sedikit pun tidak ada rasa empati atau peduli. Dia pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut, walaupun sedikit tapi memiliki empati, peduli, mau meminjamkan. Ya, saya menolak meminjamkan uang, menolak. Empati. Tidak empati, ya. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain, malah melemparkan ke kawan lainnya. Iya. Tidak, saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain ya. Tidak, Bu. Jawabannya tepat adalah yang Walaupun uangnya sedikit dipinjam. ya, uangnya walaupun sedikit tapi kita tunjukkan bahwa kita memiliki empati, peduli dengan orang. Nomor 19. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Yang mana, Bapak Ibu? Yang ya, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Berarti di sini Bapak Ibu anggota itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Berarti Bapak Ibu ini belum memiliki jati diri. Kalau sebagian orang menerima saya jika saya mengikuti aturan dalam kelompok. Kalau kelompoknya misalnya itu kelompok yang sosialita. Bapak Ibu akan diterima dalam kelompok tersebut jika Bapak Ibu akan meniru bergaya hidup sosialita misalnya. Apakah itu benar? Ya. Itu. Ya. Hati-hati akan apa yang bisa saya katakan. Kalau saya perbuat di dalam kelompok kerja. Kurang tepat. Dan saya merasa harus benar-benar aman menjadi diri sendiri. Dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Benar, Bu. Benar. Jadi jawabannya adalah yang Kalau kita terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka kita harus menjadi diri sendiri terlebih dahulu, baru kita menghargai dan menghormati orang lain. Nomor 20. Ini kaitannya dengan pembelajaran lagi. Ibu dia adalah guru SD kelas 5. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Jadi mengamati dulu orientasi siswa terhadap masalah. Jadi siswa disajikan masalah dengan mengamati video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah mana Bapak Ibu? Membuat karangan, coba dari yang Abu. Membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati. Jadi setelah mengamati tayangan video, apakah langsung membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati? Guru memberikan penguatan atau tidak, Bapak Ibu? Perlu. Berarti kalau seperti ini kurang tepat. Saling bercerita tentang pengalaman dari tayangan video dengan teman semeja. Tepat atau tidak? Kurang. Tidak. Setiap siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana. Jadi, guru itu
meminta kepada siswa tersebut untuk berdiskusi Kelompok. dalam membuat laporan sederhana. Siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana. Ini benar. Betul. Banyak satu benda peninggalan sejarah. Benar atau tidak? Kurang Tebak. Kelas 5 itu ya, selanjutnya yang dilakukan di sini kata kuncinya siswa, nggih Bu. Siswa. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Kurang tebak. Jadi yang tepat adalah yang C. Nomor 20. Dia guru kelas 1 SD. Pada saat pembelajaran tema diri sendiri, Bu Lydia mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Satu, Aku Sayang Ibu. Sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang terdiri atas mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan jari tangan. Bu Lydia menjelaskan bagian-bagian tubuh tersebut memiliki fungsi masing-masing. Setelah itu, siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang kegunaan bagian-bagian tubuhnya. Dalam diskusi tersebut, tidak banyak siswa yang aktif dan cenderung bermain sendiri. Jadi, banyak yang bermain sendiri karena pembelajarannya dirasa kurang menarik. Bu Lydia merasa bahwa kegiatannya belum berhasil. Bahkan siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh karena tadi anak-anak tidak memperhatikan. Akar permasalahan pada pembelajaran di atas adalah ini kaitannya dengan teori perkembangan. Ya, kaitannya dengan teori pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik anak. Usia, karakteristik anak. Jadi kalau usianya anak kelas 1 SD, ya, cara mengajarnya bagaimana, Bu? Kita harus menggunakan media. Media kita butuhkan untuk membantu siswa memahami materi. Mungkin dengan media yang bagus, media yang inovatif, media juga menarik minat siswa untuk belajar. Di sini juga siswa kelas 1 juga gaya belajarnya masih seperti anak TK yang suka bermain. Kalau hanya menggunakan tubuh guru, maka pembelajaran ini dirasa kurang cocok dengan perkembangan atau usia karakteristik anak kelas 1. Jadi Ibu Bapak di sini harus dapat membedakan karakteristik anak-anak di setiap kelas. Mengajar di kelas 1 berbeda dengan mengajar di kelas 5. Kalau di kelas 5 menggunakan bagian-bagian tubuh secara langsung anak-anak bisa memahami. Tapi kalau di kelas 1 kita sajikan dengan pembelajaran yang menarik agar mereka dapat berpusat pada pembelajaran yang dilakukan guru, menarik minat dan motivasinya. Kira-kira kesalahan pada pembelajaran di atas adalah ketidaktepatan dalam memilih media. Ketidaktepatan dalam memilih media. Sekali. Ya, jadi besok kita ulangi lagi, kita kuatkan lagi tentang teori-teori belajar. Bagaimana menerapkannya dalam bentuk ya. Nomor 22. Penilaian yang perlu dilakukan terhadap
keterampilan menulis siswa. Jadi di sini yang diperhatikan adalah keterampilan menulis siswa, Bapak Ibu. Ketika mengidentifikasi isi gambar tunggal sederhana adalah di sini kira-kira kegiatannya yang dilakukan dalam menilai keterampilan menulis itu mana, Bapak Ibu? Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Benar atau tidak? Tidak, Bu. Coba, tidak. Coba dicoba dulu ya, Bu. Yang B, dengan teliti dan penuh perhatian, serta menemukan isi gambar dengan tepat. Di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi isi gambar tunggal sederhana. Mengidentifikasi, menganalisis. Kalau di sini itu hanya mengamati saja, padahal anak itu menganalisis kurang tepat. tepat. Dijelaskan dengan lengkap sesuai isi gambar, tutur kata, sopan santun. Ini menulis atau berbicara membaca, Bapak Ibu, kalau ada tutur kata sopan santun? Kurang tepat, Bu, berarti. Kurang tepat, karena yang ditanyakan adalah keterampilan menulis. Berarti Berikan tanggapan dengan jelas dengan tutur kata yang sopan santun. Ini berbicara. Berarti Ya, jawabannya adalah yang menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena itu kita menilainya menulis. Bisa dipahami Bapak Ibu tentang penilaian? Bisa. Harus teliti nggih? Harus teliti. Iya. Iya, harus teliti. Nomor 23. Itu hari, salah satu pemuda dari desa Sukaseneng diperas oleh beberapa orang pemuda dan desa Sukasedih. Oleh karena jumlah mereka yang sangat banyak, pemuda dari desa Sukaseneng mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukaseneng tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedih. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dan desa Sukasedih hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pimpinan kedua daerah tersebut adalah mana yang harus dilakukan? Ini contoh soal sosiokultural yang sangat sulit. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Mana Bapak Ibu? Mengembangkan toleransi antar suku, bagus. B, melakukan penyuluhan kepada kedua suku juga bisa. Memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan, tidak. Memberikan kepada kedua suku, tidak. Rekonsiliasi antara suku. Bu. Rekonsiliasi. Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Benar sekali. Menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi itu untuk membuat kedua kubu itu saling damai, menyelesaikan perbedaan ini saling damai. Jadi yang harus dilakukan adalah untuk menyelesaikan konflik mungkin keduanya untuk saling damai. Jadi akan lebih tepat yang yang E. Baru setelah itu kita bisa apa yang kita lakukan? Dengan melakukan penyuluhan, kita kembangkan sikap toleransi antar suku. Ya. Jadi masalahnya dulu kita selesaikan. Ya. 20. Seorang guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang variatif kepada peserta didiknya. Dia ingin seluruh peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kegiatan yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapan tersebut adalah kurikulum Merdeka, Bu. Kaitannya dengan
kisi-kisi ini prinsip-prinsip diferensiasi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Kisi-kisi nomor 16. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan guru agar semua potensi kemampuan anak yang beraneka ragam di kelas semua dapat dipenuhi, kita langkah awal melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, mendata bekal awal yang dimiliki oleh peserta didik, baru menentukan model metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi nanti dikumpulkan yang gaya belajarnya, misalnya dari gaya belajar, yang gaya belajarnya audio dikumpulkan dengan yang audio, yang visual dikumpulkan dengan yang visual, yang kinestetik, yang sukanya gerak-gerak dikumpulkan dengan yang sukanya gerak-gerak. Yang minatnya di seni dikumpulkan di seni, sains di sains, di matematik di matematik. Jadi semua terfasilitasi dan berkembang dengan baik. Mana yang harus kita lakukan kaitannya dengan diferensiasi? Nah, mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Caranya dengan melakukan asesmen diagnostik awal. Bisa dipahami, Bu? Iya, Bu. Bisa. Nah, ya. Ini sekarang soal nomor 25. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah kira-kira yang mana? C. Yang C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini, hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Nomor 20. Kasihan, 4 SD secara diam-diam mengambil pensil temannya. Guru mengalami kesulitan mengatasi masalah ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru, kecuali mana, Bu? Dia apa C ya? B apa C? Tindakan. Kalau tadi kan melalui segitiga restitusi ya, Bu. Caranya dengan memberikan peluang siswa menjelaskan dulu, mengakui kesalahannya, baru guru memberikan nasihat. Jadi B dan A adalah benar. Setelah itu baru membiasakan siswa berperilaku jujur. Ini guru menjelaskan pada siswa membawa alat tulis sendiri. Berarti guru tidak memberikan tindakan untuk mengatasi masalah. Salah, penyelesaiannya belum ada. Jadi jawabannya yang kurang. Yang tidak tepat adalah yang D. Ingat, kalau ada siswa seperti ini melakukan kesalahan segala bentuk itu, lakukanlah kegiatan segitiga restitusi. Nomor 27. Bekerja bersama dengan rekan guru, Anda akan kolaborasi akan seperti apa, Bu? D. Yang kerjasama, yang B atau D? Kata kuncinya bekerja sama. B. Yaitu ini tugas bersama, menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru, dapat bekerja sama, saling berkolaborasi. Ya. Yang B, menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. Kalau di sini juga sifat ini bentuknya baik.
tapi belum menunjukkan adanya kerjasama dengan rekan Guru. nomor 28. Adalah guru di salah satu sekolah favorit. Mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, Ed mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolahnya. Jika Ed melaporkan pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapat sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, sebaiknya yang dilakukan adalah membawa nama baik sekolah, yang dilakukan adalah C. yang mana, Bu? Yaitu, apakah coba yang A? Diam saja, berarti ini tidak. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan pihak sekolah. Tidak, Ini Bu. juga tidak. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Nah, ya. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Tidak. Solusinya tidak ada yang dari dirinya sendiri, tidak ada. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Di sini itu masalahnya sudah menyangkut nama sekolah. Kalau nama sekolah, perlu tidak kita melibatkan kepala sekolah? Atau kira-kira kita bisa mengatasi sendiri atau tidak, Bapak Ibu? Kalau kaitannya pencemaran nama sekolah. Tidak. Berarti lebih tepat mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Mungkin diajak berdialog terlebih dahulu, mencari solusi dulu, dan setelah menemukan solusi baru mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah. Karena ini menyangkut kepentingan nama baik sekolah. Nomor 29. Ibu memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Tadi sekolah inklusi semuanya harus Menerima. Kira-kira mana? Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Betul. Iya, Bu. Ya, kalau menyarankan sekolah di SLB sekarang agar tidak melanggar hak asasi manusia, karena sekarang sekolah juga menerima anak ABK, wajib menerima. Meminta aparat desa untuk mendatangi seorang tua tersebut. Berarti Anda belum memberikan tindakan nyata. Meminta guru SLB, meminta orang lain, meminta aparat Diknas juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A, Bu. Nah, ya. Nomor 30. Seorang guru yang pembina marchband melakukan seleksi mayoret, di mana seleksi itu guru mendapatkan pesan dari salah satu wali murid kaya bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret, maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan marching band saat mengikuti kejuaraan. Tanggapan guru tersebut, ini ada suap, Bu. Ada gratifikasi, ada suap. Maka harus menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Bapak Ibu sedikit banyak sudah bisa memilih jawaban yang tepat ya. Alhamdulillah. Lihat kunci soalnya. Ya.
Oke, demikianlah pembelajaran kita di malam hari ini. 30 soal terselesaikan dan Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Semoga besok saat Bapak Ibu mengerjakan tes juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan pilihan jawaban yang terbaik. Iya. Oke. Masih belum kita bahas karena kisi-kisinya itu baru keluar kemarin, ya Bapak Ibu. Kita dalami lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian yang bisa. Ya, sama-sama Bu. Ibu, Ya, untuk pembahasan, Ibu sebentar. Untuk pembahasan malam ini di-share ke grup ya. Oh, Jeh, nanti saya kirimkan ke Pak Yuda, Bu. Makasih, Bu. Ya, ya Bu. Tidak ada yang bertanya lagi? Ditunggu soal-soal yang sesuai kisi-kisi kemarin lu yang baru. Oh, nggih. Ya, Bu. Ya. Demikian pembelajaran kita di malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda. Terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama. Makasih, Bu Putri. Ya. Terima kasih Bu Baik. Putri. Oke, terima kasih Bu Putri dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah mengikuti dengan sangat baik, juga sangat aktif sekali. Dan untuk nanti pembahasan akan saya kirimkan dan untuk pertemuan selanjutnya akan saya informasikan di grup. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih selalu semangat. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal aktivitas kegiatan baik dengan semuanya. Terima kasih. Pertemuan malam Amin. ini saya tutup bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oke. Yuda. Oke, sama-sama Bu. Salam untuk keluarga semua di rumah. Iya Izin Bapak, saya sehat selalu. tutup. Amin.